Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia serta hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebih 6 hari lagi. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Tepatnya di tanggal 24. Sudah sepantasnya bagi kita sebagai seorang muslim muslimah, sebelum datangnya bulan Ramadan ada beberapa hal-hal yang ketiga, ibu-ibu jangan lupa Bu ya, doa kemudian gembira. Lalu yang ketiga azam itu tekad hati kita ini dengan kuat. Jadi fokus kita, serius kita, sungguh-sungguh kita, jangan main-main ya. Jadi kalau kita itu sungguh-sungguh di dalam menyiapkan Ramadan, maka juga akan beda itu nanti dalam kita melakukan amal-amal ibadah. Jadi jangan super cuek dengan keadaan apapun, karena memang tidak bisa dipungkiri juga kadangkala karena keadaan status ekonomi, dalam keadaan minyak goreng susah ya. Bisa jadi itu mengganggu juga pikiran itu kan. Ya sudahlah, kita ngikuti instruksi Bu Mega aja, rebus semua. Kalau memang bisa kerupuk rebus, tempe rebus, nasi goreng rebus, minyak goreng belum tuntas, gas pula ngantri. Ya sudah, itulah dinamika kehidupan kita ya. Jangan sampai nanti mengalahkan daripada kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan. Selagi kita menguatkan hati, fokus, serius, sungguh-sungguh, maka insya Allah ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu diberikan kemudahan-kemudahan. Selalu ada jalan, selalu ada jalan. Tapi catatannya azam tadi.
dengan tekad hati, dengan niat tulus, kita fokus sungguh-sungguh munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Jadi jangan dianggap biasa-biasa saja datangnya bulan Ramadan itu ya, Bu. Jadi betul-betul kita kondisikan bahwa datangnya bulan Ramadan itu sesuatu yang memang istimewa waktunya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Yang keempat, ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat. Nah, bertaubat ini peluang bagi kita tadi yang saya katakan, tidak ada manusia itu yang tidak berdosa. Setiap kita ini ya. Karena boleh jadi kita sudah berupaya untuk tidak melakukan dosa, tapi kadangkala situasi, keadaan, lingkungan yang menyebabkan kita juga terjebak kepada melakukan dosa itu ya. Ada. Karena lingkungan ini juga sangat kuat ya. Keadaan apalagi hari ini ya, dengan di era serba canggih seperti sekarang, di era gadget seperti ini, di era Android seperti ini, itu peluangnya untuk melakukan dosa itu besar ya. Jadi dosa mata, dosa tangan, dosa telinga hampir. Nah, lingkungan kita pun juga sangat-sangat berpengaruh. Sehingganya kita berupaya menciptakan lingkungan di mana kita berada. Ini adalah di lingkaran orang-orang yang saling mengingatkan satu dengan yang lain, bukan saling justru mengomongkan, membicarakan ya, atau menggibah, menghina, mencaci dan sebagainya. Tentu tidak demikian. Jadi kalau kita berada di lingkungan misalnya Masjid Al-A'la ini, terbentuk majelis talim, ini peluang lingkungan yang memberikan suasana untuk mengingat agama, mempelajari agama. Walaupun kita akan temukan yang namanya bisik-bisik tetangga, yang namanya silih paham, yang namanya salah pendapat, itu akan ada ya, itu akan ada. Tapi lagi-lagi menciptakan lingkungan yang baik agar kita benar-benar bisa berbagi satu dengan yang lain untuk saling mengingatkan. Nah, yang keempat, bertobat ini kita menyesali segala apa yang sudah kita lakukan, jangan sampai kita ulang lagi. Jadi benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak gampang yang namanya bertobat ini. Tapi dengan segala kesungguhan kita, dengan segala kemantapan hati, sertakan tadi yang pertama, untuk kita berdoa, untuk ditetapkan hati. Hati ini kan selalu berbolak-balik. Ada saatnya kita itu kepengen taat kepada Allah. Belum waktu sholat kita sudah wudu. Ya. Begitu habis sholat kita ambil Al-Quran, tilawah, panjang bacaan kita. Ya. Ada waktu-waktunya iman itu kencang, tapi waktunya malas. Apalagi tamu datang 2 hari, 3 hari, itu orang perempuan tidak bisa dipungkiri dengan datangnya ini menyebabkan malas ibadah. Bahkan tidak sedikit, maaf, ada ibu-ibu yang membohongi dirinya sendiri. Kenapa tidak bersegera sholat? Dia bilang masih ada, padahal sudah tidak ada. Padahal dalam fikih itu begitu selesai dan berhenti dan tidak terlihat barangnya, maka begitu berhenti waktu zuhur, dia wajib sudah melaksanakan sholat zuhur. Tapi tidak sedikit orang perempuan, nantilah asar saja, nanggung. Kayaknya aturan dia yang buat, padahal sudah menjadi ketetapan. Nah, ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kita sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ibu-ibu, saya sampai jam 5 Bu ya. Karena tadi
dibisikin sampai jam 5. 2 menit lagi ya Bu ya. Oh lebih enggak apa-apa. Yang kelima, persiapan di dalam masuk ke dalam bulan Ramadan itu dari sekarang sudah kita plankan atau direncanakan gitu. Kalau mungkin orang-orang kampung, orang-orang, ya kita orang kampung semua sebenarnya. Apa ya, yang namanya plan, target, rencana itu kan orang-orang dulu ndak mau tahu itu. Tapi hari ini zamannya memang kita harus sudah persiapkan. Planning itu artinya kita rencanakan betul-betul, ya. Rencanakan betul-betul. Merencanakannya itu tidak perlu kalau misalnya kita sulit untuk memberikan tulisan bagaimana orang-orang yang dengan Androidnya, dengan gadgetnya. Cukup dalam hati, oh bulan ini, Ramadan ini saya kepengennya hatam 1 kali, ya. Di dalam hati sudah dipasang itu, ya. Tidak bisa 1 kali hatam, mudah-mudahan bisa 2 kali. Tidak bisa 2 kali hatam, 3 kali hatam, ya. Terbalik Bu ya. Jadi ada di dalam hati kita itu sudah pasang niat gitu. Oh saya nantinya jangan sampai putus taraweh saya, misalnya gitu. Ada target-target, ya. Apalagi kan meramaikan. Alhamdulillah tahun ini kan kita beda dengan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa lebih meriah walaupun kita tetap menjaga protokol katanya, ya. Tapi yang jelas kita bersyukur bahwa tidak ada pembatasan untuk kita melaksanakan sholat tarawih. Nah dari sekarang juga niatkan dalam hati, mudah-mudahan ya Allah saya mudahkan langkah kaki saya untuk bisa tarawih, bisa ketemu dengan teman, bisa silaturahmi, bisa manjang umur, bisa tambah wawasan, bisa majelis taklim, dan banyak-banyak kegiatan dalam bulan Ramadan. Nah target-target seperti ini walaupun tidak tertulis sebagaimana yang orang-orang lakukan, ya kita cukup di dalam hati niatkan bahwa nanti Ramadan tiba saya akan ngaji, ya. Ada targetnya berapa kali tamat, saya ingin taraweh sampai full, ya. Malah saya dengar itu orang-orang perempuan, karena saya ini dikelilingi orang-orang perempuan Bu, jadi tahu persis lah. Karena anak saya itu dari 7, 6 perempuan semua. Jadi kalau yang namanya bisikan-bisikan orang perempuan tahu saya apa salah satunya, mudah-mudahan nanti tidak datang kalau sampai belum Ramadan. Karena katanya kalau tiba waktunya tamu itu di awal Ramadan, setengah mati nanti gantinya, gitu. Nanti kalau sudah bulan Ramadan sudah masuk Ramadan lalu puasa, doanya apa lagi? Mudah-mudahan sampai tuntas nanti Ramadan. Seperti itulah doa-doanya lah. Seperti itu. Nah kita hari ini seperti itu. Bu-bu majelis yang dirahmati Allah, jadi persiapan kita dari sekarang kita sudah rencanakan, kita hatam minimal 1 kali lah minimal, ya. Kalaupun misalnya hari ini belum ada yang lancar membaca, ya niatkan supaya lancar membaca, minimal kan itu, ya. Lalu yang keenam, buka kembali ilmu-ilmu fikih Ramadan, fikih puasa. Memang nanti ada kultum, ada ceramah akan juga. Belum masuk ke dalam bulan Ramadan ini, itu sudah mulai dibuka. Jangan-jangan niatnya kita salah, berbukanya kita belum tahu, kemudian batasnya imsak itu kapan, mulainya puasa, yang membatalkan itu juga bagian daripada untuk kita menyemangati dalam ibadah. Jadi jangan sampai orang puasa lalu kemudian kita puasa tanpa mengetahui. Nah, fikih puasa, fikih Ramadan ini adalah penunjang untuk kita semangat dalam melakukan amal-amal Ramadan kita. Yang terakhir, ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dari sifat dendam, iri, hasud dan dengki. Jadi berangkat ibadah kepada Allah itu buang rasa hati kita yang tidak baik kepada sesama manusia. Karena Ramadan itu akan menghantarkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu bersihkan hati kita untuk menjaga hubungan baik kita sesama manusia.
saling memaafkan satu dengan yang lain, saling meridhokan satu dengan yang lain, berlapang dada kita untuk kepada sesama manusia, tetangga, keluarga, saudara. Banyak hal ya yang akan yang terjadi sebelum-sebelumnya, ini harus kita berlapang dada, sehingga di dalam amal-amal Ramadan kita itu benar-benar tidak ada lagi sangkutan-sangkutan hati, khususnya rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, tidak ada lagi. Jadi kita masuk ke dalam Ramadan penuh dengan berlapang dada. Demikian ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datang dari diri pribadi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.